Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyatun Nufus dengan NIM 1907030551 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari MK Biologi Laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI, yang mana membuat ringkasan dari sebuah webinar yang berjudul Riset dan Penanganan Sampah di Laut Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Kepala Lokal, yang mana bahwasanya Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar dalam terkait penanganan sampah, terutama sampah yang mengalir ke laut, yang dapat merusak lingkungan di laut dan juga sekitarnya. Laut ini adalah salah satu global ketiga internasional yang menjadi sumber kekayaan bagi semua negara, karena laut juga merupakan sumber biodiversity yang memenuhi kebutuhan masyarakat di dunia. Menurut catatan Bank Dunia, kita dapat melihat bahwa Indonesia termasuk penyumbang sampah kedua terbanyak di dunia, yang produksi sampah ke laut sekitar 3,22 ton. Nah, dari hasil pemaparan dapat disimpulkan problematika sampah plastik dan kebijakan pengelolaannya, dan juga pemantauan pencemaran sampah di laut, dan juga metode riset sampah laut. Kemudian, sampah laut ini bisa berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut, ataupun sampah yang berasal dari kegiatan laut itu sendiri. Dan juga sampah plastik yang mengalir ke laut juga mengandung senyawa polimer. Nah, terdapat beberapa tantangan utama pengelolaan sampah, yang mana yang pertama, keterbatasan pembiayaan APBD, kemudian performa daerah, keterbatasan lahan yang ditentukan, kapasitas operasional, dan juga permasalahan di wilayah kepulauan itu sendiri. Nah, terdapat beberapa sumber pencemaran di laut, seperti limbah industri, limbah transportasi seperti buangan minyak oli bekas, limbah rumah tangga, tumpahan minyak, dan juga meningkatkan kekeruhan sedimentasi dan juga meningkatnya nutrien. Nah, adapun beberapa dampak pencemaran sampah di laut, seperti yang mempengaruhi dampak ekologis, dampak ekonomi, dan juga dampak kesehatan dan estetika. Dari dampak ekologis itu sendiri, contohnya seperti rusaknya habitat, karena di laut juga terdapat ikan. Nah, otomatis akan merusaknya habitat ikan di laut tersebut. Kemudian dampak ekonomi, contohnya yaitu menurunnya tingkat kunjungan turis, karena laut itu sendiri terlihat kotor dan banyaknya sampah, dan juga menurunnya tingkat tangkapan ikan oleh nelayan, karena ikan-ikan yang terdapat di laut akan mengalami kematian karena terjadi banyaknya sampah di laut, dan juga terjadi pencemaran laut. Kemudian menurunnya volume ekspor, dan juga dampak kesehatan dan estetika, contohnya yaitu penyebaran penyakit, masuknya bahan plastik ke rantai makanan, dan pemandangan di laut akan mengakibatkan rusak. Nah, adapun beberapa kreatif manusia ataupun gagasan manusia agar dapat mencegah atau menghindari kerusakan laut, yaitu tidak membuang sampah ke laut dan juga menjaga kelestarian laut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.